Apa sih keunggulannya kurikulum Merdeka? Ini sekali lagi adalah salah satu menurut saya episode Merdeka Belajar yang paling penting. Pertama, keunggulan kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor satu, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting. Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Ya, dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti. Kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum, sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya, karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya. Ya, jadi sekolah-sekolah tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan materi, tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus karena mereka belum mengerti satu konsep, sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut, keunggulan kedua daripada kurikulum Merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan ya untuk yang memilih kurikulum Merdeka. Ya, tidak ada lagi jurusan ya kejuruan atau peminatan yang dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya di 2 tahun terakhir SMA. Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS, dan itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan di banyak sekali program-program kurikulum internasional, sudah banyak sekali program-program di negara-negara maju yang memberikan pilihan bagi anak-anak kita karena dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa memilih dan akuntabel akan keputusannya dia. Dan guru ini diberikan hak untuk mundur apa maju di dalam kurikulum itu, di dalam suatu fase, sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan murid-muridnya. Ini adalah suatu perubahan yang luar biasa diminta oleh semua guru. Banyak sekali guru-guru yang komplain kepada saya bahwa walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dan makanya kita melihat survei banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah yang lebih tertinggal itu udah tertinggal 2 tahun bahkan pembelajarannya. Ya, karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadinya guru ini bisa memilih, kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan dikit untuk memastikan nggak ada yang ketinggalan juga bisa. Dan sekolah di dalam kurikulum Merdeka ini, sekolah ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu, ya, untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Jadinya level otonomi, level kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Jadi ini bukan malah kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka dan memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah. Berikut. Di luar daripada kurikulum yang lebih sederhana dan kurikulum yang lebih merdeka, lebih fleksibel dan otonom, ini adalah versi kurikulum di mana murid-murid itu bukan hanya pasif di dalam kelas, tetapi mereka aktif. Jenis-jenis aktivitas yang dilakukan dalam kurikulum ini banyak sekali yang project based. Banyak sekali yang project based. Kita memberikan ruang di dalam waktu kelas untuk project based yang sangat besar.
Karena satu, kenapa relevan? Karena ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan anak itu pada saat dia keluar. Dia harus bisa bekerja secara kelompok. Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif. Ya, dan dengan ini akan menjadi jauh lebih menyenangkan buat siswa maupun juga buat gurunya. Ya, ini memberikan mereka kesempatan juga untuk mengembangkan karakter mereka. Ya, dengan interaktif. Kita sering komplain bahwa anak-anak kita mungkin tidak benar-benar mengerti apa dan belum mendarah daging konsep Pancasila atau belum mendarah daging konsep-konsep seperti budi pekerti dan lain-lain. Yaitu alasannya karena ya kalau mereka membaca itu saja di dalam buku teks, ya tentu saja tidak akan terserap. Mereka harus bisa mengimplementasikannya dengan tindakan nyata. Itulah makanya project-based learning menjadi komponen yang sangat penting. Dan juga jauh lebih menyenangkan, sehingga anak-anak merasa sekolah itu jauh lebih interaktif. Jauh lebih interaktif dari sekarang. Pasif saja, dengerin guru, lalu dites di akhirnya. Ya jelas, kalau anak-anak kita tidak mengasosiasikan sekolah dengan sesuatu yang menyenangkan, yang interaktif, di mana mereka merasa mereka itu penting dalam proses pembelajaran itu, di dalam ruang kelas. Ya anak itu akan selalu mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang negatif. Dan dia tidak mungkin akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini adalah elemen ketiga yang terpenting untuk bukan hanya pendidikan skill masa depan dia, bekerja di dalam knowledge economy, di mana ada digital revolution dan lain-lain, dia bisa berkolaborasi, kreativitas, dan critical thinking, tetapi juga pendidikan karakter dia. Karena ini disinilah karakter akan dibangun dengan bekerja sama gotong royong dengan teman-temannya, dengan gurunya untuk melakukan project-project dalam lingkungan, ya, project-project climate change, project-project kebinekaan untuk membangun rasa toleransi antara suku, antara agama, project-project kesehatan untuk mengerti dampak kesehatan pada dirinya, literasi digital, dan lain-lain. Semua project-project yang penting, yang relevan, dan yang aktif. Berikut. Nah, penerapan ini didukung dengan berbagai macam perangkat ajar dan pelatihan ya bagi siswa sekolah. Nomor satu, kita menyediakan buku teks. Ya, buku teks yang lebih variatif dengan kualitas yang baik. Ya, kita memberikan modul-modul pengajar dan proyek-proyek, profil proyek yang bisa digunakan. Jadi kita tidak akan hanya membiarkan saja sekolah menentukan ini secara sendiri. Kita akan berikan mereka contoh-contoh. Kita akan memberikan mereka dukungan, ya, bimbingan dalam apa saja yang bisa mereka lakukan, apa saja contoh-contoh baik. Jadi itu yang satu. Kedua, kita akan memberikan pelatihan. Pelatihan yang bisa diakses semua guru secara otomatis melalui kanal-kanal digital. Ya, pelatihan di mana secara mandiri guru bisa mempelajari konsep-konsep ini sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Ya, ada bentuknya macam-macam, ada e-book, ada video, ada podcast yang bisa diakses. Ya, dan guru bisa membentuk komunitas-komunitas belajar yang akan kami bantu fasilitasi untuk berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum merdeka ini. Dan tidak perlu khawatir bagi semua guru, kami menjamin jam mengajar dan tunjangan profesi guru aman. Perubahan struktur mata pelajaran ini tidak akan merugikan guru. Jadi bagi guru-guru yang mungkin khawatir dengan perubahan ini karena lebih fleksibel jam waktunya, kami jamin ini tidak akan merugikan guru, tidak akan mengurangi jam mengajar dan tunjangan guru. Ya, jadi ini mohon ditekankan sekali lagi.